Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi sama aku. Terus jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah, kali ini aku mau sharing sama kalian itu tentang TKW yang katanya mau pensiun tapi ternyata balik lagi sama kayak aku gitu. Tapi kan kalau aku tuh cuma 6 bulan pulang, memang aku tuh udah udah mantep mau nggak kesini lagi. Tapi ada suatu hal yang aku nggak bisa sharing ke kalian karena udah aku ya gitu, nggak denger ya aku yang ngomong kan udah. Itu kan dari yang channel aku yang kemarin aku udah ngomong sama kalian bahwasanya aku ada masalah, tapi aku memang nggak bisa sharing ke kalian, cuman adalah masalah. Nah, dan ini kebetulan aku ada temen aku satu lagi, tapi dia itu udah di rumah tuh 8 tahun teman-teman. Di rumah 4 tahun. Oh, 4 tahun. Oh sorry, di rumah dia 4 tahun. Di Hongkong 8 tahun. Dia pulang nikah, terus katanya udah nggak mau kesini lagi, mantepin diri karena udah punya suami. Tapi karena sesuatu hal juga yang aku juga nggak tahu kenapa dia balik lagi ke sini. Di sini udah berapa tahun sih? Balik lagi. Udah jalan 4 mau 5. Dia jalan 4 mau 5 tahun udah balik lagi ke Hong Kong. Tapi alasannya apa aku juga belum tanya. Nah, ini aku mau sharing-sharing ke kalian apa alasan dia balik lagi dulu ke Hong Kong lagi gitu. Kenapa dia kok udah nikah kok balik lagi gitu? Kan udah ada suami. Nah, sekarang kita langsung aja tanya sama orangnya. Kenapa dia balik lagi ke Hong Kong setelah 8 tahun di Hong Kong dan 4 tahun setelah 4 tahun di rumah. Ngomongnya beribet aku lah. Langsung tanya aja orangnya. Halo Mbak. Halo, assalamualaikum. Maaf dia tapi pakai cadar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Mbak dulu langsung aja lah daripada aku ribet ngomongnya. Iya. Kenapa dulu balik ke Hong Kong? Tahun berapa juga diceritain? Nah, oke. Singkat cerita aja ya, jangan detailnya gitu loh. Kenapa alasan aku balik ke Hong Kong lagi? Soalnya ini poin yang paling penting. Kalau orang mikir kan, wah udah lama di rumah ngapain balik lagi ke Hong Kong? Apalagi seperti saya udah menikah kayak gitu kan, ada suami yang mungkin bertanggung jawab buat nafkahin kayak gitu. Kenapa mesti susah-susah kerja kayak gitu? Nah, alasan pertama aku itu karena orang tua. Jujur, orang tua aku tuh sakit ya, dapat musibah memang. Terus pada saat orang tua sakit tuh aku bener-bener buntu dalam arti aku ibu rumah tangga biasa yang cuma ngurusin anak, suami yang kerja, dan kerjanya itu pun ya namanya di desa ya, tapi ini sharing positif aja, realita yang ada. Terus orang tua sakit, membutuhkan biaya yang Tunggu banyak. dulu, berarti udah sempat punya anak juga di... Udah ada anak, terus anak juga masih kecil. Bener-bener dilema gitu, ya Allah gitu. Ini ujian apa lagi? Terus, nah di saat bener-bener kepepet itu, tiba-tiba agent calling aku gitu. Majikan lama yang dulu aku ikut sama dia itu 8 tahun, nyari lagi. Terus, ya Allah apa ini jawaban? Nah itu tapi belum bener-bener kerentak di hati pengen berangkat lagi. Waktu itu anak umur berapa tahun? 2 tahun. Anak umur berapa tahun? Terus 2 itu tahun berapa? Itu 2013. Terus, nah terus sudah gitu, mau ngomong sama suami juga takut banget. Ini gimana, ngomong apa enggak sama suami, diminta balik lagi ke Hong Kong sementara orang tua sakit ya kan. Terus adik juga masih pada sekolah. Terus akhirnya ya udahlah, ada ketetapan hati, ngomong sama suami minta izin. Terus suami nggak ngasih izin. Suami pertama nggak ngasih izin, nangis, bener aku nangis. Soalnya kan yang di pikiran aku tuh cuma ada orang tua gitu. Gimana orang tua aku tuh belum bisa ngasih sesuatu yang mungkin dianggap itu sebagai balas budi ya, meskipun kita memberi apapun ke orang tua itu nggak akan ada habisnya, nggak akan bisa ngebalas gitu loh kebaikan mereka. Terus akhirnya tapi juga beban ninggal anak sama ninggal suami juga. Kecil, mana suami juga, ya Allah gitu. Terus ya adalah singkat cerita aku negosiasi ya, maksudnya ngobrol dari hati ke hati sama suami. Soalnya kalaupun suami sih tadinya bilang ya udah aku aja yang pergi, dia bilang kayak gitu, aku aja yang pergi, kamu ngurus anak di rumah. Terus mertua aku juga udah tua banget. Ya, terus. Jadi kan banyak banget gitu beban di belakang yang membuat aku untuk mengikhlaskan suami pergi itu nggak bisa gitu loh. Terus aku ngomong sama suami, orang tua kan juga tua, butuh suami. Terus aduh nggak pingin nangis.
Ini masalahnya kisah nyata dia, reality dia berkecamuk dalam hati antara orang tua yang lagi sakit dengan ninggal suami sama anak. Masalahnya kita beresiko banget kalau kita ninggal suami, apalagi jauh gitu. Sedangkan yang maksudnya kita deketan sama suami, kadang aja ada yang sesuatu yang nggak kita inginkan, kayak ya tau lah masa sekarang gitu ya, kayak pelakor apa gitu. Apalagi ini jauh, itu harus butuh pemikiran yang memang bener-bener mantep antara suami sama istri juga ya. Terus akhirnya ya aku bilang sama suami kalau suami yang pergi gitu ya, terus mertua juga udah tua banget, terus jangka aku buat melangkah keluar itu benar-benar terbatas dibanding suami. Terus nanti kalau butuh kesana kesini juga gimana, aku perempuan ya kan, kalau ditinggal suami juga riskan mau keluar. Terus akhirnya ya dengan pertimbangan semua, minta izin semua, musyawarah sama keluarga, akhirnya dikasih izin itu pun dengan syarat bahwa ada waktu buat aku pulang ke rumah, maksudnya cuti nengok orang tua, nengok anak kayak gitu. Tapi selama di sini 4 tahun ini udah pernah cuti lagi pulang? Setiap tahun alhamdulillah sama majikan dikasih. Oh ya, alhamdulillah. Aku bilang sama majikan, aku mau balik ke sana, itu juga dengan syarat aku minta izin untuk setahun sekali pulang kayak gitu, dan ya berkah sekali gitu loh ya, mungkin inilah yang disebut ya berkah dari cobaan. Ya karena setiap cobaan nikmat, itu ada, semua cobaan. Ya terus kita kalau kita tuh bisa melewati ujian kita, kayak cobaan gitu dengan ikhlas, kita nanti pasti dapat nikmatnya gitu. Terus inilah belum lagi bullying jadi dari orang-orang ya katanya kurang mensyukuri ya kan, mensyukuri udah punya suami. Tapi mereka kan nggak tahu. Ya kan namanya kan itulah, kalau orang Jawa bilang itu kan kor iso sawang sinawang gitu, cuma bisa melihat tapi kan dalamnya kita seperti apa, kesulitan kita kan nggak ada yang tahu. Ini sharing aja buat teman-teman, jadi kalau memang ada ujian, ada cobaan, ya pasti Allah itu ngasih jalan keluar. Iya sih, dan satu lagi, jangan kita berpikiran kalau kita tuh ninggal suami gitu ya. Ya banyak sih suami tuh kasarannya ngomong itu cuman kalau orang yang nyawang ya, yang lihat gitu ya, cuman kayak nadah gitu ya. Nah itu kan kalau pandangan orang yang kayak nggak tahu apa sebenarnya kita mau berangkat gitu. Nah dan ini contoh apa namanya, contoh jujur suamiku nggak pegang uangku sama sekali, bener. Aku kirimin, aku kasih ke dia juga, dia nggak nerima. Terus uang juga masuk ke tabungan aku pribadi. Kalaupun aku mau kirim ke orang tua maupun mertua itu ke kakak ipar sama kakak kandungku. Nah jadi suami tetap kerja. Nah berarti nggak semua itu sama teman-teman, dan ya alhamdulillah juga. Dan ini kembali lagi ke aku ya gitu. Jadi semua orang punya masalah beda. Kadang tuh planning kita, rencana kita tuh nggak sesuai dengan realita yang ada. Nanti entah ada masalah apa, walaupun kita udah kayak niat bener-bener aku udah punya tabungan, udah punya usaha, aku udah punya rumah, tapi pada kenyataannya hanya beberapa bulan dan beberapa tahun kita balik lagi ke Hong Kong dengan ya berbagai masalah, nggak tahu masalahnya. Ini kan sharing aku di tahun 2012 ya. Itu masalah dia karena bapak sakit satu, terus ya mungkin karena beban bukan beban sih, sebagai seorang anak ya, nurani seorang anak gitu. Nah nurani seorang anak gitu ya. Sebenarnya orang tua tuh nggak ada orang tua yang minta imbalan dari kita, tapi nurani hati kecil kita yang kayak tergerak gitu ya. Nah dan kalau aku maaf belum bisa aku sharing. Kalau aku belum bisa aku sharing kenapa aku balik lagi ke Hong Kong gitu ya. Tapi adalah masalah, pasti aku tuh ada alasan yang tepat yang aku harus balik lagi ke Hong Kong, karena kadang kita sesuatu yang mendesak, mungkin nggak bisa di-share ke orang lain. Iya, karena hidup adalah pilihan dan aku milih untuk balik ke Hong Kong. Gitu. Kan lagi pula kita kesini juga kerja kan ya, kerja juga. Ya, yang namanya yang aku tahu ya, rezeki Allah itu disebar di seluruh muka bumi, entah itu di Indonesia, entah itu di negara manapun lah. Kalau kita nawaitunya baik, insya Allah ya rezeki itu halal. Itu aja. Jadi nggak usah mikir kalau wah jadi TKW di sana pasti rusak, atau jadi TKW ntar di rumah juga seperti ini, seperti itu. Nggak perlu kayak gitu. Yang penting kalau kita niat nawaitu cari rezeki, jalan lurus sudah. Iya. Dan kayak aku bilang tadi, suami juga nggak semuanya di pandangan kita cuman ada, itu nggak semua kayak gitu. Ada juga yang baik, contohnya alhamdulillah baik. Suami itu nggak bertanggung jawab. Memang kadang tuh
hati nurani sebagai seorang istri juga pengen bantu gitu ya, pengen bantu gitu. Jadi kita nggak bisa nyalahkan sepihak terus nyalahkan suami atau apa, enggak. Memang apa ya, memang rumah tangga itu kan ibarat rumah, tiang itu ada dua gitu. Jadi kalau tiang yang satu itu mungkin kurang kuat untuk menyangga, ya tugas tiang yang satunya buat menyangga gitu loh. Jadi dua-duanya berjalan bersama. Iya, dan sekarang intinya kita udah ketemu bareng-bareng di Hong Kong, kita kumpul bareng-bareng sama teman-teman tuh. Nah, kita udah seneng-seneng, bukan berarti kita seneng-seneng kita ngelupain masalah kita apa, enggak. Yang penting kita ini menghibur diri gitu aja. Juga kita sharing ya. Kita belajar bersama juga tuh. Nah, teman-teman, itu dulu sharing-sharing dari aku tentang masalah ya akulah sekarang ini ya yang lagi apa? Lagi kena gitu. Apa lagi apa sih ya? Lagi mungkin di paido bahasa Jawa nih lah. Udah katanya banyak yang bertanya-tanya ngapain, katanya dulu nggak mau balik ke Hong Kong lagi. Balik lagi ke Hong Kong. Dan ternyata memang aku bilang dari awal di video aku yang kemarin juga kan aku ngomong masalah seperti aku tuh memang aku yakin nggak cuman aku, tapi mungkin kalau dipaido atau dibully is oke, nggak apa-apa. Itu pendapat kalian, nggak apa-apa. Apapun pendapat kalian silakan di kolom komen, apapun aku nggak apa-apa. Maksudnya nggak, misalnya dibully juga aku terima. Kadang kan orang nggak tahu masalah kita apa gitu. Ya udah, itu dulu teman-teman. Semoga sharing-sharing kami hari ini itu apa ya, bermanfaat dan membuat ada hikmahnya. Semoga ini apa ya, sharing kita kali ini itu membuka pikiran, bukan pikiran sih, kayak apa ya, kadang ada yang negatifnya, oh berarti gitu toh, nah gitu. Jadi nggak semua itu sama gitu. Ya udah, ini dulu. Berhubung tanganku megangin kamera juga udah capek teman-teman. Selamat hari Minggu. Pokoknya selamat apa ya, sukses untuk kalian semua. Terus semoga yang baru masuk majikan dapat majikan bagus, finish kontrak. Semoga yang sedang sakit cepat sembuh. Amin. Yang terkena musibah ya, ini pre buat Lampung juga yang kemarin katanya kena tsunami. Iya. Semoga diberi kesabaran ya. Dan jangan sampai terpecah belah, yaitu yang paling penting sekarang, soalnya kan suhu politik lagi memanas. Ganti presiden sama si itu siapa? Yang bule mau cari si Tutik sing mangan kol karo apa sebenarnya Habib Bahar Smith. Nah, yang dari Bahar Smith yang lagi viral gitu. Ya udah, ini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bersatu, bersama kita maju. Jangan lupa subscribe channelnya Gadis Bertudung FM. Nah, dia juga udah punya channel YouTube. Bye bye. Bye bye. Bye bye Sin. Bye bye.